Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu ya channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar setiap saya membuat video Anda selalu mendapatkan notifikasinya. Nah, kali ini kita akan mereaction masih terkait Marwar Sirait ya, yang kemarin itu sempat ramai diperbincangkan, banyak yang kecewa dengan pernyataan dia ya, yang dalam presentasi hanya menampilkan foto Pak Prabowo ya, tidak menampilkan fotonya Wapres ya. Pemilih Mas Gibran ya, karena mungkin memilih Pak Prabowo itu karena ada Mas Gibrannya, ini banyak yang kecewa. Nah, ini baru-baru ini Mas Gibran ini dalam kunjungannya ya, kemarin itu ketika mau rapat ya terkait mengenai gunung yang erupsi. Nah, ini dipertemukanlah dengan Marwar Sirait. Wah, itu salaman tuh ya. Salaman di depan ada beberapa menteri ya, ada Mendagri dan yang lain-lain, dan juga ada Marwar Sirait. Nah, itu menteri yang lain itu terlihat tersenyum semua. Cuma ekspresinya ini kayak agak lain ya, Menteri Marwar Sirait ya, ketika bersalaman dengan Mas Gibran ya. Kayaknya nggak senyum sendiri. Dan kira-kira gimana ekspresi-ekspresinya ya? Apakah merasa mungkin sadar ya? Karena mungkin kemarin itu blunder atau gimana? Kita langsung saja simak video-videonya. Saya arah ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Gitu. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya, yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden gitu. Nah, bagi saya itu hal yang gak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden gak boleh punya visi, gak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden, kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin. Tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu, seorang Marwar Sirait yang saya
saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi bicara seperti itu di publik. Ya. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih. Marwar Sirait atau ARA ini dari PDIP hengkang keluar, tapi tidak menunjukkan diri bahwa dia langsung ke Partai Gerindra, kan tidak ada. Baru kemudian lebih dekat kepada Jokowi, ya kan? Bahwa dia orangnya Jokowi. Nah, ini tentu menarik bagi orang. Sekarang di Gerindra. Sekarang kemudian, loh kok loyalitasnya begitu cepat berpindah dari Jokowi kepada Prabowo Subianto. Tentu orang-orang pendukung fanatik Jokowi akan mengutuk apa yang dilakukan oleh ARA ini. Kok lupa, kacang lupa akan kulitnya terhadap Jokowi. Bukankah Jokowi yang mengendorse dia, kemudian juga ARA belakangan baru memang masuk ke dalam gerbong Gerindra. Ketika pengumuman kabinet, dia masuk di dalam perwakilan Gerindra di kabinet. Juga bukan perwakilan Jokowi kan diidentikan dengan PSI gitu ya. Dia bukan orang PSI. Nah, dia orang Gerindra. Maka menurut saya wajar saja sebagai orang Gerindra di mana ketua umumnya adalah Prabowo Subianto yang itu menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dia loyal, tegak lurus kepada komandannya. Ini kan seperti pada saat retret di Akademi Militer, bahwa apa yang pola kepemimpinan militeristik yang ditonjolkan oleh Prabowo itu menuntut seseorang loyalitas tegak lurus, disiplin, dan itu kepada komandan, bukan kepada wakil komandan. Artinya di sini kita melihat ARA sedang menunjukkan dirinya sebagai figur politisi Gerindra yang betul-betul menjaga nama baik sang ketua umum yang sekaligus Presiden Republik Indonesia sekarang. Sebagai sosok politisi yang ada di kabinet. Persis, dia ingin menunjukkan bahwa jangan ragu terhadap loyalitas saya, walaupun tadinya sekian puluh tahun di Partai Banteng, Partai Merah gitu. Sekarang saya berada di Partai Garuda, partainya Partai Gerindra. Garuda Merah gitu ya. Jadi saya kira ARA ini ingin mengkampanyekan kepada para menteri bahwa Anda loyalitasnya harus tegak lurus kepada Prabowo sebagai penguasa tunggal pemerintah. Jadi jangan ke yang lain. Nah, secara implisit dia mengatakan seperti itu, jangan coba-coba loyalitas kepada pejabat lain. Dalam hal ini ya mungkin wakil presiden. Ya tentu kubu Jokowi dalam hal ini agak kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh ARA itu. Apalagi di DPR juga kan dipertanyakan kenapa tidak menampilkan gambar wakil presiden, bukankah itu satu paket. ARA juga kan sudah minta maaf seperti itu. Tapi apakah ini akan berpengaruh juga terhadap sikap Gibran pada ARA? Artinya Gibran kan sekarang belum ada punya payung partai politik. Artinya ketika dia ingin bicara, katakanlah menanggapi ARA, itu dia tidak sendiri. Dia akan sampaikan lewat katakanlah orangnya dia, mungkin anggota kabinet juga atau yang tinggi juga pangkatnya di luar. Apakah Gibran di sini akan merasa tersinggung atau apa? Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan kubu Gibran dengan cara seperti itu ya kan. Itu juga dikemukakan pada saat pada saat disentul ya, di depan kepala daerah, Pangdam, Kapolda kan begitu. Ini kan juga ingin bahwa apa yang dikemukakan Gerindra itu dilihat banyak orang, disaksikan oleh banyak orang bahwa menteri bisa seperti itu ya. Kalau gitu yang lain juga bisa nular nih nantinya. Gubernur, kepala daerah lain, wali kota dan bupati juga
besok-besok kalau menampilkan seperti itu, ya cukup gambar Presiden Prabowo aja, tidak perlu gambar Wapres Gibran. Nah, seperti itu ya, jadi multitafsir menurut saya jadinya. Artinya akan ada semacam birokrasi disobedience nih, pembangkangan birokrasi yang mungkin akan muncul terhadap Gibran. Artinya itu kan bisa seperti bola salju nih, Bang. Ya, bisa. Kita kan tahu birokrasi kita juga lebih senang tegak lurus dengan presiden daripada dengan presiden. Nah, disinilah menurut saya memang saya termasuk yang mengusulkan juga apa sih pentingnya wakil presiden, apa sih pentingnya wakil gubernur, apa sih pentingnya wakil wali kota dan wakil bupati. Kalau memang ada konflik di tengah jalan, sebaiknya kita memilihnya hanya presiden, gubernur, bupati atau wali kota, tanpa wakilnya. Karena di dalam beberapa kesempatan, beberapa kali itu kan ada ketika pecah kongsi. Bagaimana birokrasi akan berjalan kalau kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu konflik. Sama juga dengan ini. Kalau presiden dengan wakil presiden konflik seperti apa? Saya selalu dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja, dan kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja, kerja, dan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ. Kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak, tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari, tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya, dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep.
Oh ya sudah, ini saja. Ini buahnya, kah? Tidak bisa. Kenapa nak? Kenapa nak? Pipet. Makan dihabiskan lah. Mari nggak sarapan.